Kita kembali lagi hari ini di mata kuliah hukum jaminan dan asuransi. Hari ini kita membahas masalah pertama, resiko, arrangement, dan ganti kerugian. Saya nggak diminta Bu Inga, memang saya tetap ngajar hukum perjanjian. Saya bilang nanti kalau saya terus ngajar hukum perjanjian, mahasiswa yang nggak ngerti apa-apa dengan hukum asuransi. Karena kalian sebelum ini kan udah belajar hukum perjanjian sama Ibu Inga kan? Perjanjian jaminan. Yang pertama kita bahas masalah resiko. Kalau asuransi itu selalu melindungi resiko, jadi kita harus tahu dulu resikonya. Apa itu resiko? Resiko dapat diartikan sebagai pertama, ketidakpastian suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian ekonomis atau keadaan yang memburuk. Jelas, kalau kita bayangkan dari segi perlindungan asuransi, kalau kerugian ekonomis dan keadaan yang memburuk, contoh asuransi jiwa, keadaan yang memburuk itu sakit, terutama sakit-sakit kronis, rawat inap, sakit akibat kecelakaan, lumpuh total, lumpuh sementara, kehilangan anggota tubuh, itu adalah keadaan yang memburuk. Jadi itu salah satu bagian dari risiko yang harus dilindungi. Ada juga ketidakpastian suatu peristiwa dalam waktu tertentu yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai target yang sudah direncanakan. Apa ini contohnya? Contohnya itu ya seperti yang baru-baru kita ini, bencana alam, banjir, ya, beberapa kegiatan ekonomi, terutama usaha menengah ke bawah itu bisa dinyatakan mati total di beberapa daerah ya, terutama di Aceh yang luar biasa, sampai bupatinya pun angkat tangan minta tolong sama presiden karena kerugian mencapai 500 miliar untuk pembangunan. Karena di sana yang awalnya adalah padat penduduk jadi lapangan, rumahnya entah kemana nggak tahu. Nah, jadi yang di sini yang dilindungi juga di sini adalah peristiwa tertentu. Nah, jadi kalau kalian melindungi misalnya rumah kalian dengan asuransi, ada peristiwa banjir, roboh rumah kalian, rumahnya dibangun kembali, bukan uang yang dikasih, kalian nggak dapat uang, rumah dibangun kembali. Kebakaran, rumah kalian habis, rumahnya dibangun kembali. Itu bedanya. Kalau kita asuransi barangnya dikembalikan ke keadaan semula. Asuransi mobil, tabrakan, penyot, hancur, dibalikkan ke semula, bukan dibeli baru. Kecuali memang sudah tidak bisa diperbaiki, baru dia beli baru. Dia ada di perjanjian asuransi mobil itu ada. Jika keadaan mobil sudah 95% plus ke atas kerusakannya, dengan arti bahwa tidak bisa diperbaiki lagi, maka diganti dengan unit yang sama dengan harga yang sama saat dilakukan perjanjian asuransi. Ya, jadi jangan kalian harap juga dapat mobil baru. Ya, bukan. Kalau kalian asuransi misalnya tahun 2023 mobil, kecelakaan 2025, harga 2023 kan 2025 beda, ya kan? Maka nanti perusahaan asuransi mengganti dengan mobil di harga 2023, dibelikan yang mobil tahun 2023, bukan 2025. Itu dia bedanya. Yang ketiga, jika resiko menimpa aset, maka nilai ekonomis aset tersebut akan berkurang, bahkan hilang atau lenyap. Ya, ini sama kayak tadi kecelakaan banjir yang menghanyutkan rumah. Pertama kan rumahnya ada nilai ekonomisnya, bisa dijual, ya kan?
Sekarang udah disapu air, bisa dijual? Nggak ada, tinggal tanah. Tanah pun kita nggak tahu itu tanah siapa, harus diukur lagi sama BPN. Ya, jadi kalau udah banjir gini harus diukur. Syukur-syukur kita punya menyelamatkan bukti surat tanah. Kalau enggak ya pasrah, tadi bagi rata, tadi gimana kan? Kita nggak tahu. Karena mana bukti kalian punya catatan tanahnya? Nah, kalau mau sabar, ya dibongkar dulu data di BPN. Tapi jangan tuntut BPN cepat membangun, karena harus bongkar berkas satu-satu. Ini si ibu ini tanahnya berapa kali berapa, ibu ini berapa, bapak ini berapa, ya kan? Kalau mau cepat, tanah 100, orangnya 100, berarti satu orang 10 lebarnya. Udah 100 keluarga misalnya, jadi 10. Dia harus rata. Itu kalau dia resiko akibat bencana alam. Resiko itu ada juga dalam beberapa macam. Yang pertama, pure resiko atau resiko murni. Apa itu? Yaitu akibat suatu peristiwa yang hanya sekali. Contohnya apa? Kerugian finansial. Macam tahun 98 dan 2008, 2009. 98 yang krisis moneter besar-besaran. Kerugian ekonomi itu bisa diganti kalau kita menjaminkan harta benda kekayaan kita. Ya. Yang kedua adalah risiko spekulatif, yaitu akibat atau peristiwa terdapat dua hal kerugian dan keuntungan. Nah, ini gimana? Jika suatu kejadian dia mendapat kerugian dan mendapat keuntungan. Contohnya apa? Itu yang ada dekat rumah saya, masih dibilang tetangga lah. Saya di Amalion, dia di Jepang. Kebakaran, rukonya diasuransikan, Cina. Kebakaran, ruko diasuransikan, ya, keluar asuransinya ternyata ada mamaknya di dalam, umur 80-90 tahun, mati kebakar. Kan? Di sini asuransi jiwa mamaknya harus betul-betul diteliti. Ini kerugian apa keuntungan bagi si anak, ya kan? Mana tahu dia memang mengharapkan maknya meninggal supaya asuransi maknya turun, kan bisa. Dibikin rumahnya kebakaran, dia meninggal maknya dalam kebakaran, kan apa? Yang penting ada keterangan polisi, ada pemadam yang menyaksikan. Udah. Mak itu waktu itu di lantai 3, umur 90 tahun ditaruh di lantai 3. Nah, jadi tidak semua juga resiko dapat diasuransikan, hanya resiko murni yang dapat diasuransikan. Murni itu berarti sakit, yang mungkin sakit karena memang harus sakit. Ya, saya juga pernah bilang kalau atlet itu sangat susah mendapatkan asuransi, sangat susah, karena dia rentan akan cedera. Atlet apapun, ya, maka kalau kalian ada dengar berita Cristiano Ronaldo diasuransikan kakinya, ya itu, maka sampai sekarang dia umur 40 tahun lebih, 41 tahun masih aktif bermain bola. Kaki diasuransikan, setiap tahun kakinya harus diperiksa dalam kondisi fit. Kan?
Ada dinamis risk atau risiko dinamis, merupakan risiko yang terdapat dalam bisnis, yaitu antara lain ulah manusia, keamanan kesehatan lingkungan kerja, ulah teknologi, gagal membuat produk, ulah manajerial, perubahan selera konsumen, dan ulah ekonomi atau finansial, dan ulah politik. Jadi ini resiko yang dinamis, mungkin ada mungkin tidak kalau dinamis ini, ya kan? Dia tidak harus ada, dan nggak bisa juga kita bilang nggak akan ada, karena bisa aja keamanan dan kesehatan kerja tiba-tiba datang orang dinas kesehatan mau meriksa, ternyata lingkungannya tidak sehat, maka kena hukuman. Makanya dia harus melindunginya, ya, karena kan si bos nggak tahu. Kadang kan kalau bos itu punya perusahaan, sangat amat jarang bos yang memantau langsung di tempat, kecuali memang dia tinggal di situ. Bahkan mungkin sebulan sekali pun sangat amat jarang. Kalau mau ngatur gaji mungkin malah bagian keuangannya suruh ke rumah dia. Yang keempat ada resiko statis, merupakan juga resiko yang terdapat dalam bidang bisnis, yaitu manusia sakit, cedera, perampokan, alat rusak. Dalam bidang hukum tanggung jawab produk, gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, dan air laut pasang. Jadi ini dia statis, ya, bisa iya, bisa tidak. Manusia bisa sakit, makanya harus punya backupnya. Kalian kalau mempekerjakan orang, jangan dalam satu jenis pekerjaan satu orang. Ya, kalau kalian bikin usaha, kalian mempekerjakan orang, bidang IT jangan kalian bikin satu orang, bidang data jangan satu orang, bidang lainnya jangan satu orang. Kenapa? Kalau dia tiba-tiba izin sakit, siapa yang lanjut pekerjaan? Kan? Kalau kalian mau bikin apapun harus ada gantinya, ya. Karena kita nggak tahu kesehatan orang. Walaupun udah kalian pasangkan asuransi misalnya kesehatan dia, tetap nggak tahu kalau tiba-tiba dia sakit, kolaps, mau gimana? Tetap harus ada. Jangan pelit dengan tenaga kerja. Kita membuat usaha, udah pasti kita harus berani mempekerjakan orang, ya. Jangan hanya 1-2 orang yang kerja. Manusia bukan robot. Resiko dapat diasuransikan. Yang pertama, kapan terjadinya tidak dapat dipastikan sebelumnya. Jadi bukan resiko yang direncanakan. Sama kalau misalnya kalian udah pemeriksaan, ada gejala awal menuju kanker misalnya, maka itu nggak akan bisa diresikokan, nggak akan bisa diasuransikan. Kalaupun kalian maksa ingin buat asuransi, kalian diasuransikan, misalnya yang kena paru, ya, misalnya yang kena kanker paru, maka parunya tidak bisa dilindungi, dan organ-organ sekitar paru juga tidak bisa dilindungi. Karena kalau ini kanker menyebar, organ-organ sebelahnya akan kena. Ini pasti nggak akan bisa. Paling dibikin nanti asuransinya asuransi seluruh tubuh kecuali jantung, paru, kan limpa, hati, itu tidak bisa diasuransikan karena sudah jelas ada dia. Ya. Yang kedua, jika terjadi pasti menimbulkan kerugian yang bisa dinilai dengan uang sesuai pasal 268 KUHD. Jadi apa maksudnya? Jika suatu keadaan peristiwa terjadi menimbulkan kerugian, tapi kita udah tahu nilai taksiran kerugian itu nggak boleh.
Contohnya apa? Kita punya usaha, butuh uang misalnya 300 juta. Jadi kita buatlah kerusakan yang nilainya 300 juta. Supaya datang uang dari asuransi, dan kerusakan yang kita buat 300 juta ini tidak mengganggu rantai produksi usaha kita. Itu pasti nggak akan keluar asuransi, karena itu asuransi manipulatif, hanya untuk menarik uang dari asuransi. Ya, saya berani jamin karena saya pernah 5 tahun kerja di asuransi, maka saya tahu betul. Yang ketiga, terjadinya tiba-tiba. Nah, jelas kalau asuransi ini yang dilindungi adalah kejadian tiba-tiba. Seperti yang tadi saya bilang, bukan kejadian direncanakan. Tiba-tiba maaf, si A kecelakaan, ditabrak mobil, itu bisa diasuransikan. Meninggal misalnya, itu bisa dapat diasuransi. Kalau punya diasuransi, dapat lagi diasuransi jasa harja, dapat 25 juta asuransi jiwanya. Kalau nggak salah ya, kalau belum ada perubahan. Yang keempat, tanpa direncanakan. Jadi sesuatu yang tanpa direncanakan. Yang kelima juga terdapat upaya menghindari atau untuk menghindari atau melakukan pencegahan. Nah, jadi bukan sengaja menabrakkan diri, tapi nyebrang, tiba-tiba ada kendaraan kencang, kita udah berusaha lari, disaksikan oleh warga sekitar, ya kan? Ditanya tuh sama warga sekitar yang punya usaha situ, ini waktu kecelakaan korbannya gimana? Diam aja tuh apa? Oh enggak, udah berusaha lari, cuman memang mobilnya terlalu kencang, makanya tidak berhasil lari. Itu bisa. Tapi kalau enggak, orangnya memang sengaja berdiri tengah jalan, berarti bunuh diri. Bunuh diri tidak bisa asuransi keluar. Ingat ya, bunuh diri asuransi pasti tidak keluar, saya jamin. Dapat dilihat secara fisik, ya. Jadi kalau sakitnya itu harus dapat dilihat secara fisik, bukan karena misal ya kalian sengaja menyuntikkan obat misalnya ke dalam tubuh yang bisa menurunkan kinerja tubuh. Itu kalian menyakiti diri sendiri, nggak akan bisa. Bisa juga tidak terlihat atau hilang keuntungan yang diharapkan sebagai dampak terjadinya kejadian. Ya, kalian bilang, oh saya semalam kecelakaan, tapi nggak ada buktinya, nggak ada kalian luka. Kecelakaan motornya tidak rusak, nggak bisa kalian ajukan klaim. Itu berarti kalian hanya mengarang kata supaya ingin mengelabui asuransi. Ingat, asuransi sekarang sudah sangat-sangat pintar. Jadi sebelum dia mengeluarkan pertanggungan asuransi, pasti itu akan melakukan survei yang begitu banyak. Ya. Jadi bukan enak kita bikin asuransi jiwanya beratus juta, bahkan 1 M misalnya, asuransi orang tua 1 M, itu nanti diteliti. Ya, asuransi kematian kalau mau keluar uang asuransi kematian itu harus ada surat kematian dari rumah sakit, surat kematian dari pemerintah kantor lurah setempat, ya, dan surat pengakuan kematian dari kantor catatan sipil. Bukan kita bilang sama asuransi, mak saya mati, nggak bisa. Suratnya harus lengkap. Dan keluar suratnya kita kasih sama dia, dia teliti. Ya, betul nggak ini dikeluarkan rumah sakit ini? Betul. Betul ini tanggal, bulan dan sebab kematiannya? Betul. Cek lagi. Kantor lurah pun gitu, catatan sipil pun gitu. Ya. Maka kadang kita juga sampai kesal. Makanya saya karena udah pernah, makanya saya bilang, saya sampaikan kalau kalian mau asuransi pasti nggak akan
cepat. Asuransi yang cepat adalah rawat inap. Ya, kalau di prudensial itu nanti ada dapat kartu. Kartu itu ada kelas A, kelas B, kelas C. Kelas C itu yang paling rendah. Kalau dulu masih ada, kalau nggak salah saya terakhir saya di situ 250 per malam. Sekarang nggak tahu yang berapa yang C-nya. Yang B-nya 500, yang itunya yang A-nya 1 juta per malam. Kalau itu, ya tiba-tiba kalian dilarikan ke rumah sakit, kalian kasih aja kartu itu susternya nggak akan nanya apa-apa lagi, langsung kalian dirawat. Kalau perusahaan asuransi yang besar. Yang kedua ada evenement tulisannya. Berasal dari kata Belanda yaitu evenement yang berarti peristiwa tidak pasti. Sesuai dengan pasal 251 KUHD. KUH dagang ya. Harusnya kalian udah tahu, jadi saya main singkat aja. Menyatakan bahwa evenement adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat seandainya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak dapat diharapkan akan terjadi. Jika terjadi akan mengakibatkan kerugian. Jadi intinya ini, keadaan itu bukan sesuatu yang kita harapkan terjadi. Dan kalaupun terjadi, kita sudah berusaha untuk mengelakkannya, bukan pasrah. Ya, peristiwa yang terjadi itu pasti menimbulkan kerugian. Kerugian itu baik secara fisik maupun materi. Yang kedua terjadi karena kalau di asuransi ini, mohon maaf ya, kehilangan anggota tubuh juga bisa diasuransikan. Ya, misalnya ada orang diasuransikannya tiba-tiba kecelakaan, dia diamputasi kakinya satu. Bahkan ada di prudensial, saya nggak tahu di tempat lainnya, itu ada asuransi pendapatan tetap. Apa itu? Jika nanti dia udah kehilangan kaki satu, dia kan nggak bisa kerja kayak biasa. Nah, dia bisa di rumah aja. Berapa gajinya yang didaftarkan itu pihak prudensial, misalnya ke pihak prudensial dia katakan gajinya 5 juta per bulan, maka setelah dia kehilangan kaki itu, prudensial akan rutin membayarnya 5 juta per bulan sampai usia dia pensiun 55 atau 60. Karena dia sudah tidak bisa bekerja lagi. Ya, bukan sesuatu yang kita rencanakan tidak bisa beraktivitas lagi. Nah, tapi memang murni tidak bisa beraktivitas lagi. Yang ketiga ada asas subrogasi, bahwa penanggung yang telah membayar ganti rugi atas benda yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hal yang diperolehnya terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu. Ya, jadi di sini penanggung yaitu perusahaan asuransi itu harus membayar ganti rugi terhadap benda yang diasuransikan. Ya. Jadi kalau kita misalnya mengasuransikan sebuah mobil, itu pasti dipoto itu mobil. Semuanya. Tampak depan, samping kiri, samping kanan, belakang, dalam, jok 1, jok 2, jok tengah, jok belakang, dipoto. Bannya gimana, bannya 4 dipoto, mesinnya dari bawah gimana, dipoto. Jadi kalau memang kejadian sesuatu terhadap mobil itu, nanti kerusakannya di-compare dengan yang foto mereka. Ya.
disatukan. Betul nggak ada perubahan dari yang sekarang dengan yang sudah dipoto dulu? Dan betul nggak perubahannya itu akibat kecelakaan, bukan kesengajaan? Kalau kesengajaan tiba-tiba kalian getok mobil kalian, nggak akan keluar. Itu pasti nampak. Ya. Kalau memang semuanya real kecelakaan gitu ya, maka tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung dan terhadap pihak ketiga. Jadi dia bertanggung jawab terhadap penanggung dan pihak ketiga yang mungkin terlibat dalam kecelakaan. Misal dia menabrak motor, ya, atau menabrak mobil lain, itu bisa klaim ditanggung oleh perusahaan asuransi dengan asas subrogasi. Yang kedua, adanya hak tersebut karena timbul kerugian akibat perbuatan pihak ketiga. Nah, kalau yang ini, kerugian terhadap benda yang diasuransikan itu akibat perbuatan dari pihak ketiga, bukan pihak pemilik barang. Ya, misal kita asuransikan mobil yang kecelakaan, tapi yang bawa kawan kalian. Ya. Itu gimana? Bisa jadi perusahaan asuransi tidak akan mengklaimnya. Atau ya, kalian asuransikan itu mobil, tapi mobil kalian dibawa adik kalian yang belum punya SIM. Itu jelas tidak akan diklaim, nggak akan bisa diklaim asuransinya. Karena apa? Karena mobil dikendarai oleh orang yang tidak berhak secara hukum negara membawa mobil. Ya, jadi jangan sembarangan ngasih-ngasih. Kalau kecelakaan, bahkan maaf kata, kalau ada keluarga kita yang tidak punya SIM, bawa mobil kecelakaan di jalan raya, dia tidak akan dapat jasara harja uangnya. Perawatan oke, nanti diapakan, dan mobil itu tidak akan bisa diasuransikan perbaikannya baik kepada perusahaan asuransi mobil maupun kepada jasara harja. Gak akan bisa karena yang membawa anak di bawah umur. Jadi apa sebenarnya tujuan dari asas ini? Yang pertama, mencegah tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi hak sesungguhnya. Jadi tertanggung itu hanya membayarkan ganti kerugian yang seharusnya. Yang akibat kelalaian kita sendiri itu nggak akan dibayarnya. Dia akan membayar hanya pure murni, yang dibayarnya adalah akibat kecelakaan atau keadaan alam yang memang real benar terjadi. Ya, jangan pula kalian punya mobil, lihat depan ada banjir dan hanyutkan ke banjir, nggak bisa. Mobil kalian hanyut, hilang, asuransi nggak akan mau mengganti. Oh, ada banjir, bisa nih karena keadaan bencana alam, udah lanjutkan aja. Atau sengaja tiba-tiba diparkir di situ supaya kena sapuan air. Nah, ada CCTV lalu lintas. Ya, maka pihak perusahaan asuransi akan ke Dirjen Lalu Lintas untuk melihat rekaman kejadian pada tanggal yang kita sebutkan. Itu lama pemeriksaannya. Mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kewajiban untuk membayar ganti kerugian. Nah, jadi kalau mobilnya dipakai orang lain, dipinjam orang lain, maka yang ganti ruginya adalah yang memakai, bukan perusahaan asuransi. Maka perusahaan asuransi akan mengejar si pemakai juga. Ya? Karena dia bukan mobil yang
pemilik mobil yang sah. Kalau punya mobil, jangan terlalu baik kalian pinjam sama kawan-kawan kalian. Ya. Kalau kalian yakin dia sudah sangat ahli dalam membawa mobil, nggak apa-apa. Tapi kalau masih mau coba-coba, jadi masalah, panjang masalahnya. Kalian juga yang akan disalahkan. Selanjutnya ada di sini asuransi rangkap. Dalam pasal 252 KUHD menyatakan, KUHD kalian udah belajar kan? Kan kalian udah belajar hukum dagang kan? Seharusnya udah tahu ini. Kalau saya udah KUHD, kan? Udahlah semester 3. Saya soal mengajar hukum dagang di semester 3. Yang kelas daring. Maka saya nggak panjang lagi. Dalam pasal 252 KUHD menyatakan bahwa kecuali dalam hal yang diuraikan oleh ketentuan undang-undang, tidak boleh diadakan pertanggungan untuk waktu yang sama dan untuk bahaya yang sama atas barang-barang yang telah dipertanggungkan untuk nilainya secara penuh dengan ancaman kebatalan dan terhadap pertanggungan keduanya. Ya, jadi kalau ada dua rumah, makanya kalau punya dua rumah jangan dalam satu lingkungan yang sama. Jadi kalau kita asuransikan rumah, kita asuransikan dua-duanya. Ya. Misalnya kejadian, maka tak kejadian bencana alam, perusahaan asuransi akan mengganti satu, bukan dua. Karena istilahnya, oh ini sengaja, kalian sengaja. Apa sengajanya? Udah tahu di sini bencana, beli rumah dua. Berarti cuman niatnya ingin mengambil uang asuransi, ya supaya rumahnya dibaguskan. Apabila terdapat dua pertanggungan untuk objek asuransi yang sama, maka berlaku pasal 277 KUHD, yaitu pertanggungan yang kedua akan batal. Akan batal kecuali apabila ada pertanggungan pertama tidak ditanggung secara penuh terhadap dua benda. Kalau yang pertama ditanggung secara penuh oleh perusahaan asuransi, yang kedua batal, tidak bisa ditanggung. Kecuali yang pertama ditanggung setengah, yang kedua ditanggung setengah. Itu biasanya supaya konsumen tidak merasa kecewa dengan keputusan perusahaan asuransi. Ya, jadi nggak ada yang diabaikan, benda yang diasuransikan. Dalam pasal 278 mengatur bahwa mengenai dalam satu pertanggungan dengan objek yang sama, maka akan ada lebih dari penanggung. Ya. Ini misalnya apa? Misalnya bus, contohnya yang diasuransikan. Kenapa bus? Bus kan supirnya tidak satu, keneknya tidak satu. Ini bus lintas, saya cerita bus lintas, bukan bus pariwisata. Supirnya tidak satu, keneknya tidak satu. Dalam satu perjalanan mungkin bisa 2 supir atau 3 supir, ya kan? Jadi harusnya kan 3 orang yang bertanggung jawab. Jadi kalau perusahaan, kalau kita mendaftarkan bus kita di asuransi kendaraan, kita punya bus misalnya, kita daftarkan bus lintas, maka yang didaftarkan itu 1 mobil sama 1 supir yang bertanggung jawab. Nah, jadi kalau memang pada saat kejadian supirnya 3 bertugas, maka pertanggungannya terhadap ketiganya secara tanggung renteng. Ya, mungkin gini, perusahaan asuransi membayarkan setengah,
setengah lagi ditanggung renteng oleh supir yang bertanggung jawab terhadap bus tersebut. Dalam pasal 279 melarang tertanggung membebaskan penanggung pada asuransi yang terjadi terlebih dahulu, kemudian membebankan kewajiban kepada penanggung berikutnya. Jadi dalam arti penanggungnya ada 2, 3 atau lebih, maka dia harus melepaskan dulu kewajiban terhadap satu penanggungnya. Ya, selesaikan dulu. Jangan sekali semua. Jadi kalau menuntut pertanggungan itu satu-satu. Jangan sekali semua kalian tuntut. Dalam pasal 280 merupakan pertanggungan rangkap yang tidak dilarang oleh aturan perundang-undangan, dikarenakan asuransi tidak termasuk sebagai asuransi rangkap. Ya, dikarenakan secara tegas diakui di dalam polis. Jadi dalam polis itu ada asuransi tunggal, ada asuransi rangkap. Ini aturannya di awal pembahasan asuransi tunggal rangkap ini. Jadi kalau asuransi tunggal itu ya tunggal terhadap barangnya, mobilnya misalnya. Kalau rangkap itu apa yang ada di dalamnya. Misal ada home theaternya di dalam. Pokoknya ada aksesoris tambahan yang mahal di dalam, ada LED, ada apa. Ya, kalau kalian hanya mengasuransikan mobil, maka yang kalau kecelakaan kebakaran itu mobil, maka yang diganti hanya mobilnya. Tapi kalau yang kalian asuransikan rangkap lengkap dia, maka semua akan dibalikan ke kondisi semula. Theaternya, TV-nya, apanya semua balik. Kalau mobil kalian ada barang-barang seperti itu, maka jangan pelit asuransinya, jangan asuransi tunggal, tapi asuransi rangkap semuanya. Suruh perusahaan asuransi foto, ini TV saya, ini home theater saya, ini speaker saya, mereknya ini, kalian foto, kalian catat, mereknya ini, tahunnya sekian. Kalau terjadi kerusakan atau kebakaran atau apapun yang dapat menyebabkan tidak berfungsi lagi, kalian kembalikan seperti semula. Selanjutnya kita membahas masalah reasuransi atau asuransi ulang. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjamin, dan perusahaan reasuransi lainnya. Apa ini contohnya? Misalnya kita sudah mengasuransikan mobil kita, ya, keluar ini polisnya, kita asuransikan lagi polis kita ini, polis mobil kita tadi terhadap perusahaan asuransi lainnya. Berarti kita melindungi mobil kita dengan 2 asuransi, tapi bukan nanti yang pihak kedua bukan menilai kerusakan mobil kita. Pihak pertama nanti, asuransi pertama nanti menilai berdasarkan kerusakan mobil, pihak kedua membayarkan sesuai berdasarkan penilaian pihak pertama. Ya, jadi dia nggak meneliti mobilnya lagi. Dia langsung kepada apa keputusan yang pertama. Misalnya keputusan pertama kerugian dengan biaya penggantian sebesar 300 juta, maka ini nggak diteliti lagi, langsung keluar 300 juta dari sini. Yang pertama 300 jutanya untuk perbaikan. Ya. Ada usaha reasuransi syariah. Ini bedanya hanya pengelolaan risikonya berdasarkan prinsip syariah. Ya, atas nilai-nilai syariah. Jadi kalau kalian asuransi sekarang pun ada nilai ada juga yang berdasarkan nilai-nilai syariah. Apa untungnya nilai syariah? Kalau kalian ingin
hasil yang tinggi dalam investasi dengan modal awal modal tertahan juga tinggi, jadi perputaran tinggi itu ke syariah. Karena kalau tabungan yang tertahan di konvensional itu biasanya 1 juta, syariah 2 juta. Yang uang tertahan yang nggak bisa kalian ambil. Jadi perputarannya untuk tabungan kalian di masa depan lebih tinggi. Reasuransi tidak sama dengan asuransi solvabilitas. Asuransi solvabilitas yang mengasuransikan adalah tertanggung, sedangkan dalam reasuransi adalah penanggung. Ya kan, kalau tadi kan jelas kan. Kalau yang pertama itu yang mengasuransikan itu pemilik mobil. Yang kedua tadi kan polis asuransi diasuransikan kembali. Ya. Dalam asuransi solvabilitas kepentingan adalah ketidakmampuan penanggung dahulu, sedangkan reasuransi adalah tanggung jawab penanggung. Ya, jadi jelas kalau yang solvabilitas itu tidak mampu, penanggung dahulu tidak mampu, di cover oleh yang kedua. Ya, kalau reasuransi dia kedua-duanya bertanggung jawab. Apa manfaatnya? Manfaat reasuransi adalah yang pertama meringankan beban penanggung. Dengan apa? Dengan cara apa? Mungkin dengan cara penanggung membayar klaim kepada tertanggung dalam hal terjadi evincement yang menimbulkan kerugian, sedangkan penanggung khawatir tidak mampu melaksanakan pembayaran ganti kerugian. Ya, kalau ini dia lebih kepada perusahaan asuransi. Misalnya ya, kita mengasuransikan rumah, tapi rumah kita nilainya di atas 10 miliar misalnya. Ya, kita asuransikan ke perusahaan A, diambil perusahaan A dengan nilai misalnya nilai ganti kerugiannya 50 miliar. Ya, kalau orang itu bilang misalnya iya benar, cuman uang nilai pertanggungan ibu kan cukup tinggi, jadi kami butuh butuh waktu untuk mengumpulkan dananya. Tadi ada polis reasuransi. Polis diatur dalam pasal yang sama dengan polis asuransi, hanya saja ada beberapa perbedaan. Yaitu klausul tersebut menunjukkan bahwa kedua polis tersebut bersambung, baik persyaratan ataupun dalam ganti kerugian. Dalam hal kewajiban penanggung adalah kewajiban penanggung ulang. Yang tadi kan saya bilang kan, dia sudah menanggung misalnya rumah itu 50M, dia nggak sanggup bayar sendiri, dibaginya dengan perusahaan lain. Ya, dengan yang perusahaan asuransi lain ini dia yang bayar bulanannya. Ya, dari uang yang 50M ini, misalnya 50M sebulannya 5 juta, ya dibaginya 5 berarti 1 juta semua. Dia yang bayar, bukan. Jadi inti dari reasuransi ini lebih kepada penyebaran resikonya. Ya. Dia harus pastikan bahwa resiko yang akan keluar terhadap asuransi yang dipertanggungan nasabahnya bisa dia klaim dengan baik.
Jadi inti dari reasuransi ini lebih kepada penyebaran resikonya, ya. Dia harus pastikan bahwa resiko yang akan keluar terhadap asuransi yang dipertanggungan nasabahnya bisa diklaim dengan baik. Jadi kalau setiap asuransi itu, apapun asuransi yang kalian buat, seberapa mahal, seberapa murah pun premi bulanannya, tetap harus ada buku polisnya. Minimal buku polis secara digital yang dikirim mereka nanti dalam bentuk PDF. Ya, tetap harus ada. Nggak bisa tiba-tiba tidak ada. Kalau nggak ada kan susah. Nanti misalnya kejadian sesuatu yang tidak diinginkan, kalian nggak punya bukti. Apa perjanjian yang telah disepakati untuk melindungi hak-hak kalian? Ya kan? Kalian harus benar-benar paham apa kebutuhan kalian yang harus dilindungi, sehingga saat terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kalian benar-benar mendapat apa yang seharusnya untuk mengganti kerugian. Ya, contohnya tadi seperti yang saya bilang, kalau kecelakaan, maaf kata, cacat, kalian sudah memasang asuransi penghasilan bulanan, maka seumur hidup klaim di rumah pun dibayar mereka sampai usia 60 tahun. 5 juta per bulan, 5 juta per bulan. Ya. Ada asuransi kerugian. Apa itu? Yang pertama, asuransi terhadap bahaya kebakaran. Pasal 287 sampai dengan 298 KUHD. Nah, jadi terhadap semua barang-barang yang rentan terhadap kebakaran. Ya. Bukan yang sengaja dibakar, tapi rentan kemungkinan terhadap apa terjadi kebakaran, seperti mesin yang mengalami korsleting, kebakaran. Pokoknya mesin-mesin yang hidup, terutama mesin-mesin yang pakai minyak, baik itu solar maupun bensin biasa, itu pasti resiko kebakarannya lebih besar. Pabrik yang mesin produksi yang memakai diesel ataupun yang lainnya, tetap itu resiko kebakaran lebih tinggi. Rumah-rumah yang masih semi permanen, yang masih ada unsur kayunya, itu nanti kalau kalian ajukan asuransi terhadap perlindungan rumah kalian, itu tidak bisa secara penuh, nilainya pasti akan kepotong. Asuransinya penuh tapi nanti ada catatan di bawah, dikarenakan rumahnya semi permanen atau 50% plus masih berbahan kayu, maka nilai ganti kerugiannya akan timbul terhadap aspek kebakaran bernilai 70%, enggak 100. Aspek kebakaran. Tapi kalau banjir disapu air itu enggak termasuk, karena dia ini bercerita masalah aspek kebakaran, mudah terbakar. Sama kayak apalagi laboratorium, itu nggak bisa diasuransikan kebakaran. Laboratorium kimia itu nggak bisa, karena memang di situ sangat amat mudah kebakaran. Kalau nggak hati-hati bisa kebakaran. Yang kedua, asuransi terhadap buaya yang mengancam hasil panen yang belum dipanen, diatur dalam pasal 299 sampai dengan 301 KUHD.
Ini ada kenapa? Karena banyak orang yang diasuransikannya secara sawahnya sebelum panen. Bukan sebelum panen lagi, malah sebaik ditanam. Jadi setelah diasuransikannya, dia hanya kerjanya menyiram dan kasih pupuk. Ada burung dia nggak open, ya kan? Ada tikus dia nggak masalah, ada keong dia aman-aman aja. Kenapa? Karena sudah diasuransikan. Nah ini kalau ketahuan sama perusahaan asuransi, ini nggak akan bisa. Ini sama dengan kesengajaan, ya kan? Asuransi terhadap segala bahaya laut dalam pasal 592 685. Ini apa contohnya? Contoh kita memang kerjanya di kapal laut, di kapal feri. Jadi nanti di asuransi kita, di asuransi jiwa ada tuh perlindungannya. Misal tidak termasuk jika meninggalnya karena tenggelam di laut. Itu bisa terjadi karena 90% hidup kita kerjanya di laut. 90% hidup kita berada di laut, ya kan? Jadi kemungkinan mati di laut itu 90%. Karena orang yang kerja di kapal feri misalnya itu belum tentu 5 tahun sekali balik ke rumahnya, ya. Bahkan belum tentu misalnya 1 tahun melihat atau memijak daratan. Itu iya memang panjang-panjang. Nah, kalau kalian putusan kerja di kapal feri misalnya, itu bisa kalian 8 bulan, setahun nggak apa, tiba-tiba udah sampai di Eropa. Nah, mijak daratannya di Eropa. Nggak tahu karena laut semua. Tiba-tiba udah pindah negara aja. Baru yang keempat, asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat, perairan darat atau yang diatur dalam pasal 686 sampai 695 KUHD. Ya. Apa itu bahaya-bahayanya? Misalnya dijarah, mobil kecelakaan, ya, mobil kebakar. Ada asuransi bahaya terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di laut dalam pasal 695, ya. Di laut juga kalau makin jauh dari darat itu asuransinya makin sulit. Dalam pasal 247 KUHD itu pertama asuransi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu bisa kita asuransikan. Misalnya udah pasti kalau kereta atau sepeda motor biasa nggak akan mungkin diasuransikan, ya kan? Misalnya punya sepeda motor Ninja Double R atau Ducati, nah silakan asuransikan. Jadi kalau misalnya berserak, hancur 50% plus, klaim balik ke semula. Ada asuransi kredit. Asuransi kredit ini biasanya orang yang meminjamkan sesuatu atau yang mengkreditkan sesuatu atau yang kalau kita mengangsur barang sesuatu. Dia diasuransikannya lagi perjanjian kita itu supaya apa? Supaya jika terjadi sesuatu kita tidak bayar, kerugian yang ditanggung itu mereka berdua, tidak sendiri. Ada asuransi tanggung jawab. Ya, ini lebih kepada bagaimana tanggung jawab, memenuhi tanggung jawab dari apa yang sudah diperjanjikan. Atau yang terakhir itu asuransi kecelakaan.
Ya. Pembagian asuransi. Pembagian besarnya pertama asuransi kerugian. Terdiri dari kebakaran, kendaraan bermotor, laut, pengangkutan, dan kredit. Asuransi jiwa terdiri dari kecelakaan, kesehatan, jiwa, kredit. Ya. Jenis asuransi berdasarkan berlakunya. Asuransi yang penutupannya bersifat sukarela. Misal kebakaran, kecelakaan, kendaraan bermotor, pengangkutan laut, dan asuransi jiwa. Ini jika penutupannya bisa dilakukan secara sukarela, kita sendiri yang membuat, kita yang menutup. Ya, atau tidak menutup pun tidak apa-apa. Ya. Yang kedua itu asuransi yang penutupannya bersifat wajib. Misalnya pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas atau jaminan sosial. Apa itu contohnya? Misal asuransi kecelakaan lalu lintas, jika yang kecelakaan meninggal dunia, maka penutupannya wajib, asuransinya wajib ditutup. Ya. 4. Pembagian asuransi. Yang pertama asuransi jiwa. Apa itu? Kemampuan untuk mendapatkan penghasilan setelah mengalami musibah atau memasuki usia pensiun. Di sini unsurnya adalah proteksi dan investasi. Proteksi yaitu perlindungan diri. Kalau bahasanya di asuransi itu proteksi. Masa berlaku kontraknya 0 sampai 1 tahun untuk asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan. Lebih dari 1 tahun untuk asuransi pendidikan, bahkan sampai usia nasabah mencapai 90 tahun. Jenis risiko yang ditanggung yaitu meninggal dunia, sakit, cacat, pendapatan tetap setelah pensiun. Ada juga yang sebutannya asuransi umum. Itu kemampuan mendapatkan ganti kerugian setelah penghasilan setelah mendapatkan musibah. Tadi saya bilang kan, mendapatkan penghasilan bulanannya. Ada asuransi sosial, yaitu kemampuan untuk mendapatkan penghasilan setelah musibah yang proteksinya kepentingan yang dikelola oleh pemerintah. Kalau yang ini lebih dari kepada yang dikelola oleh pemerintah. Misalnya yang MBG. Ya, jadi kalau ada sesuatu misalnya itu akan misalnya kayak yang di Jawa atau di Kalimantan tuh yang keracunan, maka akan cepat diambil oleh BPJS untuk dilakukan pengobatan. Ada asuransi kesejahteraan sosial, yaitu pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang diperuntukkan untuk keluarga yang tidak mampu. Apa contohnya? Contohnya yaitu BPJS yang gratis. Ya, dan BPJS plan bayar apa gratis? Nah, itulah. Kalau bayar tuh kan bayar bulanannya, tapi ada juga yang gratis. Kalau plan punya bayar, mau pindah ke gratis, plan urus ke dinas sosial. Bilang kalian tidak sanggup membayar iurannya. Perbedaan asuransi jiwa dan kerugian. Yang pertama, dalam asuransi jiwa adanya unsur tabungan dari premi yang dibayarkan. Jika sampai waktu pertanggung selesai tidak terjadi musibah, maka perusahaan asuransi tetap membayarkan sejumlah uang seperti yang tertera di perjanjian awal.
Jadi kalau asuransi jiwa itu ada uang yang tersimpannya. Kalau asuransi kerugian tidak ada unsur tabungan dari premi yang dibayarkan. Jika sampai waktu pertanggungan selesai tidak jadi masalah, maka perusahaan asuransi tidak memberikan pembayaran dalam sejumlah uang kepada tertanggung. Jumlah uang santunan dari perusahaan asuransi telah ditetapkan pada perjanjian awal. Ya, saya selalu bilang, jumlah pertanggungan dalam nilai asuransi, apa yang kita asuransikan itu kita yang menetapkan dari awal, kita sebutkan kepada petugas asuransinya. Kalau yang asuransi kerugian, jumlah nilai uang santunan dari perusahaan asuransi akan ditentukan dari nilai kerugian yang diderita setelah musibah terjadi. Bedanya ya, kalau yang pertama, yang asuransi jiwa, dia kerugiannya kita tahu berapa nilai yang akan kita dapat. Kalau yang asuransi kerugian itu kita tidak tahu. Contoh asuransi jiwa, hari tua, pendidikan, dan kesehatan. Asuransi kerugian yaitu kebakaran, pengangkutan, kendaraan bermotor, kapal, dan aneka. Asuransi kebakaran, pasal 287. Apa yang bisa diklaim dari sini? Letak dan barang yang tetap yang bisa dipertanggungan. Apa maksudnya? Jadi benda-benda yang sering berpindah tempat atau dipindahkan itu tidak bisa dipertanggungan. Setiap benda itu harus jelas letaknya di mana dan berbatasan dengan apa. Misalnya meja ini berada di tengah bagian depan, harus dijelaskan. Kiri kanan tidak ada apa-apa, jarak dengan dinding kiri sekitar 1,5 meter, kanan sekitar 1 meter, harus dijelaskan. Ke belakang sekitar 1 meter. Ya. Penggunaannya, setelah tadi barangnya letaknya tetap, nggak berpindah-pindah, penggunaannya harus jelas dipakai untuk apa. Sesuai enggak peruntukannya dengan apa yang seharusnya. Ya, kalau ternyata tidak sesuai, maka asuransinya tidak dapat dibayarkan. Sifat dan penggunaan bangunan-bangunan yang berbatasan. Ya, yaitu bangunan yang mempunyai pengaruh terhadap pertanggungannya. Dia harus tahu juga nilai barang yang dipertanggungkannya. Makanya kalau kita ingin mengasuransikan salah satu benda berharga kita harus tahu nilainya dan dibuktikan dengan kwitansi yang sah yang kita punya. Ya, kalau rumah yang kita asuransikan, kita jelas ada suratnya, ada surat ukurnya, ada nilai kisaran di sekitarnya. Ini biasa bisa ditanya di BPN, di PPAT yang ada di sekitar rumah kita. Jadi tahu dia harga kisaran tanah di daerah kita itu berapa. Karena di sini ada pasal 288 ayat 1 KUHD, ada janji pembangunan kembali. Di rumah yang hancur terkena bencana alam, kebakaran atau apapun, dibangun kembali sesuai dengan yang sebelum kecelakaan, sebelum kebakaran. Nggak bisa kita order, oh bentuknya kayak gini, diginikan, nggak bisa. Harus sama persis sebelum kebakaran dengan sesudah kebakaran. Ya, warna catnya apanya semua harus sama dengan foto yang mereka ambil ketika kita mengajukan asuransi. Terkait
kerugian dan kerusakan yang menimpa barang itu yang dapat dipertanggungan yang pertama karena cuaca yang sangat buruk atau peristiwa lainnya, itu pasti bisa. Ya. Terbakar karena apinya sendiri. Ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya kulkas kita asuransikan kebakar, tapi apinya dari mesin kulkas itu sendiri, itu bisa. Sama kayak mobil juga. Jadi bukan dibakar. Api yang menimbulkan kebakaran berdasarkan hasil dari mesinnya. Ada juga kelalaian. Kelalaian berarti kita dalam menggunakannya nggak safety. Ada kesalahan atau kejahatan pelayan, tetangga, musuh, perampok dan lainnya. Dengan apapun dapat terjadi kebakaran itu. Ya. Kalau ini masih ditanggung. Karena apa? Bukan kita yang menyebabkan. Kalau asuransi terhadap hasil panen gimana? Jika kita sudah menjaganya dengan baik, kita sudah memberi pupuk segala macam, tiba-tiba banjir, sawahnya digenangin air, ya kan tinggi, ini hasil panennya akan dibayarkan. Hasil panennya saat dijual itu dibayarkan. Hasil panen mentah ya, bukan yang sudah diolah. Jadi kalau padi yang dibayarkan adalah hasil dari panen gabahnya, padinya itu yang belum digiling. Ya. Asuransi laut sudah saya jelaskan tadi, yaitu berupa bahaya laut, bahaya sungai, perairan pedalaman, avarai dan macam-macam yang ada kalau kita melakukan asuransi. Ya, terhadap asuransi ini harus jelas nama nakodanya, nama kapalnya, jenis kapalnya, terbuat dari apa kapalnya, kapalnya membawa apa, ya, barang-barang yang dimuat apa, bisa nggak menyebabkan kebakaran. Kalau misalnya barang-barang yang dimuat adalah bahan kimia yang mudah terbakar, ini nggak akan bisa diasuransikan. Pelabuhan tempat berangkat dan tempat membongkar harus jelas ada keamanan di dalamnya. Ya. Oke, sampai sinilah pertemuan kita untuk hukum asuransi untuk kita pada hari ini. Kita ketemu lagi mata kuliah hukum perjanjian dan asuransi ini, hukum jaminan dan asuransi di minggu yang akan datang.